Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatunya apa yang terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pegang kendali atas kehidupan kami. Engkau yang selalu membawa kami Tuhan menerima setiap kemenangan victory. Bahkan Engkau sudah menjamin kemenangan buat kami semua hari-hari ini sebagai anak-anak-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami minta penundukan diri kami, tundukkan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang menjadi pesan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang harus kami kerjakan hari-hari ini. Dan kami percaya setiap firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Kami mau taruh dalam loh hati kami yang paling dalam. Bahkan kami percaya pujian penyembahan yang tadi dipimpin oleh Bapak Angki boleh menjadi dupa yang harum. Persembahan dupa yang harum di hadapan-Mu. Bahkan melalui pujian penyembahan itu Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memimpin ibadah kami dari awal, tengah, hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan atas ibadah di tempat ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apapun yang hamba-Mu katakan, semua firman itu datang daripada-Mu. Tidak ada satu hal yang memutarbalikkan setiap firman-Mu. Dan hamba percaya setiap firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Tuhan, pengurapan-Mu juga turun untuk para semua jemaat faithful. Supaya mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami tidak mau menjadi anak gampangan. Kami mau jadi anak-anak yang punya karakter seperti Engkau. Kuat di tengah badai. Kuat menanggung segala perkara. Dan kami percaya kami akan keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Tundukkan pikiran kami. Setiap doa kami, pujian penyembahan kami. Setiap apapun yang kami ucapkan, syukur di dalam kehidupan kami alaskan semua di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mungkin hari ini ibadah memang saya mulai lebih cepat karena besok subuh saya sudah harus berangkat Jakarta. Ya, kita akan langsung firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua di tempat ini. Kita buka firman Tuhan ada di 2 Timotius 3. Ya. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan mulai baca. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tapi hakikatnya mereka mengungkiri kekuatannya, jauhi mereka. Ya. Jadi saya mau katakan, ayat 1 sampai ayat 5 ini tidak berbicara orang-orang yang bukan di dalam Tuhan, tapi mereka ini juga orang-orang yang di dalam Tuhan hari-hari ini yang mengerjakan keadaan manusia akhir zaman. Banyak hari-hari ini orang Kristen, banyak hari-hari ini orang yang tahu kebenaran firman Tuhan juga mengerjakan ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Walaupun sudah lahir baru. Ya, saya akan langsung baca ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai dengan berbagai nafsu. Perhatikan ayat 7. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini yang Tuhan mau katakan buat kita semua. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tak pernah dapat mengenal kebenaran. Ya. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak dapat mengenal kebenaran. Jadi kalau saya mau katakan di ayat 7 ini, banyak orang Kristen yang kenal, tahu firman, tahu kebenaran. Banyak orang Kristen tahu kebenaran, tahu firman, melayani di gereja, suka nabur kanan kiri, memberikan persembahan yang banyak. Tapi mereka kelihatannya selalu ingin diajar sama firman. Seolah-olah mengerti, mau mengerjakan kasih, damai, tidak suka bertengkar, tidak suka khianat. Tapi, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi kebenaran ini kebenaran sejati. Apa sih kalau saya mau katakan kebenaran? Kebenaran ini kebenaran sejati. Kebenaran di mana
Kalau kita ini anak-anak Tuhan, ngakunya ahli waris kerajaan surga, berarti kita ini anak Tuhan, berarti saya percaya, berarti saudara bersama saya bukanlah orang-orang yang bebal. Tahu kebenaran berarti harus ada buah. Tahu kebenaran harus ada tindakan. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini atas kehidupan kita. Tapi hari ini banyak sekali orang Kristen yang ngomongnya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, 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 banyak melayani di gereja, mungkin seorang WL, pelayanan dan segala sesuatunya, saudara. Tapi hari ini mereka tidak punya kasih untuk orang-orang di sekitarnya. Kalau saya mau katakan, mungkin contoh paling mudah aja, mungkin dengan suami, dengan istri, mungkin dengan anak-anak, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan segala sesuatunya, mungkin di sekeliling kita. Lah bagaimana kita mau terima kemenangan hari ini? Bagaimana hidup kita mau jadi terang? Wong kita di sekitar kita aja nggak jadi terang. Buat apa kalau kita mau melayani di gereja, kita mau menabur kanan kiri, tapi kehidupan kita tidak berdampak untuk orang-orang sekitar kita. Tuhan tidak butuh persembahan kita, saudara. Tuhan tidak butuh yang namanya uang kita. Tuhan tidak butuh action kita melayani di gereja, nyanyi seperti entertain, dilihat orang suaranya oke. Seorang WL, saat dia memimpin pujian penyembahan, dia harus bisa mendatangkan hadirat Tuhan. Itu yang terutama. Kenapa hadirat Tuhan itu perlu di dalam satu ibadah? Karena dalam hadirat Tuhan itu membawa sesuatu, hadirat Tuhan itu membajak hati tanah masing-masing kita. Supaya kita nggak keras. Supaya saat firman ditabur, kita bisa ambil firman itu. Supaya firman itu jadi pupuk di dalam hati kita hari ini. Tapi hari ini kenal tahu Tuhan, tahu kebenaran. Tapi dengan orang sekitarnya jadi seperti setan. Percuma hari ini saya kalau mau katakan, saudara. Ya. Ayat 8, sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok, iman mereka tak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yabres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saya berikan judul firman ini, jangan bebal. Banyak sekali orang Kristen ini yang bebal. Banyak sekali orang Kristen ini ngomongin ngaku Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan itu Tuhanku, Tuhan itu juru selamatku. Tapi masih bebal, masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan segala macam, masih mengandalkan kekuatannya, keras kepala. Ada dalam kehidupan orang Kristen, termasuk saya juga. Saya juga mengalami banyak hal. Berapa hari waktu yang lalu saya mengalami apa yang namanya asam lambung saya mulai naik. Di mana hari itu sudah enak, ternyata saya harus kembali lagi ke dokter karena saya merasa ada mual-mual sedikit. Di kondisi yang mual itu Tuhan ingatkan sesuatu untuk saya, mengingatkan sesuatu itu yang buat saya merasa gini, saudara. Tuhan mengingatkan saya, mengingatkan apa yang ada di hati saya. Yang tahu itu hanya Tuhan. Orang lain tidak ada yang tahu. Karena mungkin saya hari ini memimpin firman, bawa firman, pelayanan di Faithful. Orang nggak tahu saya. Orang kalau melihat saya, wah sempurna. Wah bukan sempurna ya. Wah kebenaran pasti dikerjakan, ada buah. Tapi hati saya, siapa yang tahu, saudara? Tidak ada yang tahu. Hari itu saat saya baca firman, saya dapat sesuatu, saya diingatkan Tuhan sesuatu. Hari itu juga, saya juga harus mengerjakannya. Kenapa kok saya kerjakan apa yang Tuhan mau? Karena Tuhan mau katakan gini sama saya, saudara. Waktu itu, anakku, kalau hari ini kamu tidak ngerjakan firmanku, tidak ngerjakan perintahku, perintah siapa yang kamu mau kerjakan? Katanya kamu dombaku, katanya kamu anakku, suara siapa yang kamu mau dengar? Gembalamu, Bapamu di surga, atau suara iblis? Waktu saya mengerjakan itu, saya harus menyalipkan daging saya. Saya tidak lepas dari namanya kemarahan. Saya tidak lepas dari namanya juga kecewa. Tidak lepas, saudara. Tapi saya berusaha
mengerjakan semuanya. Saya harus menyalipkan daging saya. Saya sampai bercerita dengan Ibu Tineke dan segala sesuatunya. Saya tahu firman itu seperti pedang bermata dua. Mereka harus mengajar saya juga. Saya mengatakan ini saya juga harus bisa mengerjakannya. Bukan asal bicara. Tapi saya harus terus mengerjakannya. Saya harus maju selangkah terus. Terus untuk menyaksikan bahwa segala sesuatu hari ini yang saya alami ini bukan karena kuat gagah saya. Saya percaya kalau saudara hari ini juga mengalami segala suatu pergumulan. Itu saudara bisa ada hari ini. Saudara bisa melepas pengampunan. Saudara bisa buang kekecewaan. Saudara bisa mengampuni suami saudara, istri saudara, mungkin teman pelayanan segala sesuatunya. Itu bukan karena kuat gagah kita saudara. Tapi itu karena Tuhan hari ini yang memberikan kita kekuatan. Kok bisa Tuhan berikan kekuatan? Karena kita gak jadi orang yang bebal. Kita gak mau keras kepala. Kita gak mau keraskan hati kita. Akhirnya kita memilih, tidak ada pendirian lain. Kita cuma bisa memilih dan mengerjakan apa menjadi perintah Tuhan hari ini. Itu yang saya kerjakan hari-hari ini. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini ahli waris surga. Tidak ada pilihan selain mengerjakan kebenaran. Karena kebenaran itu akan membuka setiap pintu-pintu berkat kita. Kalau hari ini saudara ngakunya anak Tuhan, kalau hari ini saudara ngakunya ahli waris kerajaan surga, tapi saudara ngomong apa yang saudara kerjakan, nabur kanan kiri, saudara melayani, saudara mengerjakan sama orang lain baik, sama segala sesuatu. Tapi kalau hari ini Yerusalemmu sendiri tidak melihat engkau seperti malaikat, tapi yang dia lihat hanya seperti iblis, tidak ada gunanya semuanya itu saudara. Pemulihan pertama yang dikerjakan Tuhan, itu pemulihan di dalam keluarga. Bukan pemulihan tetanggamu, bukan pemulihan rumah temanmu, bukan. Rumah saudara, bukan. Tapi keluarga dulu yang terutama dipulihkan saudara. Itu harus ada buah di tempat itu. Kenapa kok keluarga? Karena saat keluarga kita dipulihkan, hubungan kita dipulihkan bersama suami, bersama anak mertua, mungkin papa mama. Di situ dulu saat dipulihkan itu ada pintu berkat yang dibuka saudara. Pemulihan dikerjakan Tuhan, ada pintu berkat yang dibuka. Akarnya dulu sama Tuhan dibetulkan. Baru nanti yang lain-lainnya. Tuhan tidak pernah betulkan bukan akarnya, batangnya enggak. Akarnya dulu. Dari mana saudara berasal? Dari keluarga itu. Keluarga itu dulu yang dipulihkan. Baru kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Banyak hari-hari ini kalau saya mau katakan, orang bebal yang tahu kebenaran. Jadi saya nggak ngomong orang bebal loh ya. Bebal yang maksudnya, wah bebal ini orang yang nggak lahir baru, nggak mau kenal Tuhan, tidak mengaku lidah dengan baja. Bukan. Orang bebal yang hari ini yang kita akan bahas adalah orang yang mengerti kebenaran Tuhan, yang baca firman tapi nggak ngerjakan firman perintah Tuhan. Orang yang bebal, orang yang sudah ngerti kebenaran tapi jatuh dengan dosa yang sama terus hari ini. Mungkin lihat segala sesuatu yang tidak baik di HP, jatuh terus dengan dosa itu, jatuh terus, tidak belajar dari kesalahan yang sama, tanpa disadari, jatuh terus dengan dosa yang sama. Berarti dikasih tahu percuma, bebal, tidak bisa dikasih tahu. Orang yang bebal tahu kebenaran, tapi dia juga tidak bisa ditegur dengan firman atau ditegur dengan sesama. Itu juga bebal, saudara. Ada orang yang kasih tahu seseorang, ya toh, ada yang orang sukanya dikasih tahu kalau enggak terima. Sekarang ini banyak sekali saudara. Orang-orang kalau sudah marah, benar ya saudara? Berapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 1-2 minggu yang lalu, saya sempat bicara sama suami saya. Saya katakan gini, wah ada seseorang nih mencari saya. Tiba-tiba, satu minggu, 2 minggu yang lalu, pertemuan kami sekitar 7 tahun yang lalu, tiba-tiba cari saya. Dia menceritakan banyak nih kesaksian-kesaksian yang maksudnya dia lagi susah dan ini dan begitu. Cuma saya mau katakan ini sama suami saya. Saya bukan mau berkat sekali lagi saudara. Kalau saudara kenal saya, kalau kenal dari saya dekat, saya bukan orang yang seperti yang mau berkat ini dan ini enggak. Saudara boleh lihat kalau saudara sudah dekat sama saya. Tetapi dari pembicaraan itu saya cuma katakan sama suami saya,
Sebetulnya nggak jadi masalah dia teleponnya ke saya. Cuma yang saya mau ini apa? Kesetiaan dia baca firman. Dia nggak ikut ibadah pun nggak apa-apa. Kesetiaan aja baca firman. Tapi pada saat sudah datang hancur babak belur, saya juga bingung. Apa yang harus saya betulkan? Saya bingung, saudara. Saya suruh ulang baca firman lagi, ya pasti dia juga pastinya seperti orang yang masa itu lagi kuncinya, kan itu saudara. Padahal dia sudah pernah merasakan pemulihan, dia sudah pernah menerima kemenangan, hanya itu kuncinya. Jadi saya mau katakan gini saudara, ayo, kalau kita ini sudah pernah ditolong Tuhan, terus jangan lari dari Tuhan. Jangan jadi orang bebal, terus mendekat sama firman ini. Supaya nanti saudara ini gak babak belur lagi. Karena dari firman itu saudara akan terima apa? Hikmat-hikmat yang baru. Kemana langkah kaki saudara berjalan. Kadang kita nggak mengerti saudara, hari-hari ini kita semakin diberkati Tuhan, semakin dibawa Tuhan untuk naik. Bukan berkat itu untuk kita sendiri, tapi ada berkat dari berkat untuk menjadi berkat. Kadang ada gak kita ini pernah bertanya, Tuhan kalau berkati aku ini dan ini, Tuhan mau kerjakan apa untuk menyenangkan Engkau? Kadang ada orang-orang yang tertentu mengerjakan, wah aku memberkat. Ada orang-orang tertentu mengerjakan menabur pekerjaan Tuhan dan segala macam. Untuk apa? Untuk Tuhan supaya jaga pekerjaannya. Saudara, saya mau katakan, mengerti kehendak Tuhan itu yang paling utama. Bukan kita ini kalau nabur berkati orang, suruh Tuhan jaga pekerjaan kita supaya tidak ada belalang, pelompat, pelahap, tidak ada maling yang menghancurkan, tidak ada penipu dan segala macamnya. Bukan itu. Tapi kalau hari ini kita mengerti apa menjadi kehendak Tuhan, kita pasti lepas dari apa yang namanya kerugian. Walaupun seandainya pun ada kerugian dalam pekerjaan kita, saya percaya Tuhan yang kembalikan berlipat ganda. Tapi hari-hari ini saudara, banyak sekali orang bebal yang tidak mau belajar dari pengalaman yang sudah jatuh. Ditolong Tuhan masih jatuh terus. Banyak sekali orang bebal yang taunya kebenaran, tapi begitu ditegur dengan firman Tuhan, langsung sudah tidak mau. Langsung mencari berbagai alasan, mencari kebenaran untuk membenarkan dirinya sendiri. Saking keras hatinya, saking keras kepalanya seorang. Saya mau katakan banyak hari ini orang bebal yang hari ini yang juga di dalam gereja banyak sekali orang bebal ya saudara, kalau saya mau katakan. Karena gereja ini bukan tempat orang-orang sehat. Termasuk saya saudara, kalau saya ke gereja bukan berarti saya ini sehat. Tapi gereja ini kalau saya umpamakan seperti bengkelnya mobil, datang ke sana harus dikenteng. Hatimu enggak beres, saya kenteng. Apamu yang enggak beres, mulutmu enggak beres, saya kenteng. Supaya mulutnya beres, perkataannya beres, matanya enggak beres, mata yang dikenteng supaya matanya juga beres. Kan gitu saudara. Jadi kalau saya mau katakan hari ini kalau kita melihat orang, wih orang itu banyak tatonya, wih orang itu banyak dosanya. Kita sama hari ini seperti di firman Tuhan. Saat orang Farisi sama orang pemungut cukai lagi berdoa. Yang pemungut cukai cuma menundukkan kepala. Si Farisi, aku berpuasa 1 minggu untuk Engkau Tuhan ini dan begitu. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan? Seorang pemungut cukai lebih berkenan saudara. Karena dia punya kerendahan hati. Jadi kalau hari ini banyak sekali orang-orang Kristen yang hari ini jadi batu sandungan. Karena mungkin kita anggap aja saudara di gereja itu dia belum maksimal dibetulin. Jadi kita tidak perlu sakit hati. Percuma kita hari ini sakit hati sama seseorang. Menyimpan kepahitan itu tidak enak saudara. Kenapa kok saya katakan tidak enak? Kalau kita masih menyimpan kepahitan, yang sana diberkati, kita nggak diberkati saudara. Tapi kalau kita lepas pengampunan, kita yang diberkati saudara. Tuhan izinkan kita melihat orang itu diberkati terus. Kenapa? Tuhan mau lihat respon hati kita. Mau lepas pengampunan enggak? Awalnya seperti itu. Mau lepas pengampunan enggak? Apa yang saya tanam waktu itu di hati saya? Waktu saya harus melepas pengampunan untuk mertua saya, saudara. Tak ingat cuma satu. Kalau saya melepas pengampunan untuk mertua saya, berarti pintu berkat untuk keluarga saya dibuka. Itu yang saya kerjakan. Awal motivasi saya. Saya hanya mengerjakan dengan kata-kata itu. Itu yang ada di pikiran saya. Paling mudah itu. Kenapa? Pada saat saya nggak bisa melepas pengampunan suami saya, untuk mertua saya,
Saudara tahu apa yang saya terima? Pekerjaan suami saya juga nggak berjalan baik. Bahkan suami saya juga pengangguran. Kami butuh uang untuk makan dan segala macamnya. Mau pakai apa saudara? Mau pakai kekuatan kita sendiri terus menerus mengeraskan hati. Nggak mau mengampuni. Nggak bisa saudara. Hidup yang berdampak, hidup menjadi terang, itu saya mau katakan kita nggak bisa hidup menjadi terang kalau kiri kanan kita juga terang. Yang lain silau. Ya, kita harus menjadi terang di antara kegelapan. Kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi teladan hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ahli waris kerajaan surga harus siap untuk ditegur dengan firman. Saudara mengalami firman Tuhan. Hari ini mana orang faithful yang nggak baca firman? Baca semua. Yang banyak hubungan dengan saya pribadi, baca. Nggak ada nggak baca. Adakah hari ini Tuhan yang kita sembah ini mengecewakan saudara atau saya? Kalau mungkin ada yang menjawab, ada Bu, yang mengecewakan. Saya mau katakan, bukan mengecewakan saudara, tapi belum dijawab. Tuhan akan menjawab di waktu yang tepat, di waktu yang indah. Indah menurut Tuhan, tepat menurut Tuhan. Kenapa kok harus di waktu yang itu? Supaya saudara bersama saya saat nanti diberkati itu saudara. Layak terima berkat Tuhan. Pertama itu. Kedua, saudara tidak mengalami apa yang namanya lagi kejatuhan. Tidak jadi jatuh. Terus dibawa Tuhan. Dengan karakter perubahan karakter yang dibentuk sama Tuhan. Diubahkan sama Tuhan. Saudara akan dibawa Tuhan terus. Untuk apa? Menikmati berkatnya sebagai kepala. Bukan ekor. Ayo saudara. Orang bebal ini kadang tidak menyangka. Mereka ini adalah orang-orang yang mengerti kebenaran firman. Tapi yang diajarkan kebenaran firman. Tapi kebenaran firman itu disimpangkan. Dipencengkan. Supaya apa? Membenarkan dirinya sendiri. Supaya ada kebenaran untuk membenarkan dirinya sendiri. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita jadi orang bebal. Tuhan mau kita menjadi domba yang mendengar suara gembalanya. Tuhan mau kita mengerjakan apa yang menjadi firman-Nya. Kalau hari ini saudara seperti orang bebal, kalau kita hari ini seperti orang bebal yang gak mau mengerjakan firman, sama loh saudara. Akhirnya kita gak akan melihat apa yang namanya janji Tuhan. Gak bisa. Orang bebal gak bisa diberkati Tuhan. Karena dia punya cara pandang sendiri, kebenaran sendiri. Sedangkan kita tahu sebagai orang Kristen kebenaran kita hanya Alkitab, firman Tuhan. Gak bisa lari dari firman Tuhan. Ada yang bisa lari dari firman Tuhan. Ayo saudara, jangan bebal, saya mau katakan. Ayo, apapun yang Tuhan katakan hari ini mungkin gak enak buat kita semuanya. Setiap firman dan segala sesuatu, tapi kita harus belajar. Untuk apa? Untuk terus melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Jangan keraskan. Kita jangan jadi seorang Kristen yang keras kepala hari ini. Gak ada gunanya. Kalau kita menjadi seorang Kristen yang keras kepala, orang yang bebal. Yang rugi siapa sih saudara? Bukan orang lain loh. Kita yang rugi. Kita sendiri yang rugi saudara. Kita gak akan pernah menikmati apa yang namanya janji Tuhan atas kehidupan kita. Itu. Ayo. Saya mau kita semua mulai menjadi seorang Kristen yang mengerti apa menjadi kehendak Tuhan. Bukan lagi berjalan dengan cara pandang kita. Ayo kita masuk poin bagaimana supaya kita ini menjadi seorang Kristen yang gak bebal. Yang mengerti apa yang harus kita kerjakan pertama kali saudara. Supaya kita gak bebal. Supaya kita layak menjadi ahli waris kerajaan surga. Hati yang mau dibentuk. Seperti bejana. Kita kalau gak cocok, yang membentuk kita kan pasti dibentuk terus. Dibentuk seperti bejana sampai rasanya sakit semuanya. Kapan selesainya pembentukan itu? Ya, selesainya pembentukan itu sesuai dengan yang membentuk kita. Kalau yang membentuk kita bilang sudah bagus, nilainya pasti tinggi, ya pasti berhenti pembentukannya. Benar ya saudara? Hati yang mau dibentuk. Hati yang mau dibentuk ini dibentuk melalui apa saudara? Melalui firman Tuhan. Ditegur melalui firman Tuhan. Ditegur mungkin dengan sesama. Hati yang mau dibentuk. Gak mudah loh saudara.
Hati yang mau dibentuk ini. Hati yang mau dibentuk dengan firman. Kenapa kok hati yang mau dibentuk? Hati mau dibentuk ini harus siap ditegur dengan firman. Karena siapa yang tahu hati kita? Tuhan saja. Tidak ada yang tahu. Saat kita baca firman, kita dapat penekanan, berarti Tuhan sedang bicara sama kita. Ada sesuatu yang tidak beres sama hati kita. Tuhan tidak mau hati kita tidak beres. Tuhan mau kita membereskan segala sesuatu yang nggak baik di dalam hati kita. Sampah-sampah itu harus keluar dalam hati kita. Karena apa kok harus keluar? Karena dari dalam hati itu terpancar kehidupan. Karena dalam hati itu terpancar kehidupan, saudara. Harus mau ditegur dengan firman. Harus mau mengerjakan apa yang firman katakan. Jangan saat firman ngomong lewat. Nah, sering orang Kristen kayak gitu. Firman ngomong lewat. Benar ya saudara? Nggak pernah toh. Firman ngomong nggak lewat. Kalau mereka bebal, mereka nggak ngomong. Nggak mau ngomong. Lewat. Firman ngomong lewat. Firman ngomong lewat. Akhirnya apa yang terjadi? Roh Kudus mati. Kita semuanya ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Akhirnya saat daging kita yang naik, akhirnya Roh Kudusnya cuma 20%, tidak berkuasa atas kehidupan kita. Akhirnya kita serupa dengan apa? Dengan dunia. Serupa dengan dunia akhirnya. Serupa dengan dunia, akhirnya di Roma 12 ayat 12, pembaruan kita pembaruan yang serupa dengan dunia, bukan pembaruan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena pikiran kita pikirannya hanya pikiran yang maunya enak. Ya, enggak usah ditegur. Pasti aku benar Tuhan. Aku ini anakmu. Mana sih hari ini orang tua yang enggak negur anaknya? Apalagi kalau di depan itu ada sesuatu, mungkin jurang dan apapun. Mana sih saudara? Ayo. Hati yang mau dibentuk. Hati yang mau dibentuk ini harus hati yang siap ditegur oleh firman. Hari ini kita selama hampir 3 tahun faithful ini kita harus makanan keras terus saudara. Kenapa kok harus siap dengan makanan keras? Karena supaya saudara bersama saya menikmati tahun perkenanan. Karena di tahun 2022 ini faithful adalah tahun perkenanan. Karena di tahun kemarin tahun percepatan. Di mana banyak kesaksian, banyak orang yang terima percepatan. Apalagi kesaksiannya Pak Irwan. Wah, uangnya dimakan tapi bisa kembali. Bahkan lebih dari apa yang dia pikirkan. Ya, ada Bu Tika juga menerima kesembuhan. Ada juga segala macam. Yang hari ini Bu Devi juga, yang mungkin saya juga ingat kesaksiannya. Nggak ada rumah tapi dia bisa dapat apartemen untuk bangun. Zaman sekarang saudara, siapa yang mau kasih apartemen gratis? Ada yang mau kasih apartemen gratis? Nggak pakai uang, nggak ada beli, dikasih gratis. Padahal orang yang memberi bisa juga memilih loh saudara. Untuk memberikan, bisa juga memilih untuk menjual. Tapi dia berikan cuma-cuma. Ada juga kesaksian Bu Riri bersama Pak Hangki, bagaimana anaknya dibawa ke Amerika. Apa itu enggak suatu yang luar biasa saudara? Kalau kesaksian Pak Hangki untuk sehari-hari aja, waktu itu sama Bu Riri itu sudah enggak bisa mikir untuk sehari-hari. Betul ya Pak Hangki ya? Itu. Tapi Tuhan bikin suatu yang spektakuler. Apa yang tadi diberkatakan pujian penyembahan? Tuhan sudah jamin kemenangan, victory saudara. Jangan jadi orang bebal. Kalau saudara mau menikmati berkat Tuhan, jangan jadi orang bebal. Jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Akunya jangan aku terus. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Pada saat kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, Tuhan yang bawa naik setinggi-tingginya. Kalau Tuhan sudah bawa naik, siapa yang bisa nutup pintunya kalau Tuhan yang sudah buka pintu? Tidak ada saudara. Saya mengalami itu saudara. Di tahun-tahun 2 tahun ini saya mengalami apa yang namanya peninggian datang daripada Tuhan. Mungkin saya tidak mengerti kenapa dulu saya harus mengalami dibuang, dikucilkan. Tapi hari ini saya percaya rancangan manusia adalah rancangan misalnya kayak Yusuf rancangan yang nggak baik. Tapi itu mereka yang nggak baik. Tapi Tuhan menjadikan rancangan itu rancangan yang luar biasa. Rancangan yang diberkati sama Tuhan.
Kalau mungkin hari ini pergumulan kita tidak mungkin nasi sudah jadi bubur, tapi Tuhan akan bikin bubur itu menjadi bubur yang luar biasa. Bubur yang akan dicari banyak orang hari ini, saudara. Banyak sekali kesaksian-kesaksian di tempat ini. Bagaimana saudara bisa menerima setiap kesaksian itu? Apa yang mereka kerjakan? Jangan cuma wow, luar biasa Tuhannya hidup. Bukan itu saudara. Bagaimana saudara bisa menerima mujizat itu juga? Jangan kita cuma sebagai seorang Kristen yang cuma penonton. Tapi alami Tuhan yang hidup. Supaya saudara bersama saya juga boleh menerima kemenangan. Kemenangan yang Tuhan berikan ini bukan kemenangan yang sama saudara. Apa yang menjadi kebutuhan kita, itu yang Tuhan berikan. Mungkin hari ini ada yang bergumul tentang rumah. Kita tidak pernah tahu. Mungkin ada bergumul tentang kesembuhan. Mungkin Tuhan mau katakan begini saudara. Aku mau berkati kamu. Kesembuhan rumah, mungkin pemulihan rumah tangga. Mudah. Tapi satu hal kata Tuhan. Aku mau kau mengikis karaktermu yang tidak baik itu loh. Saat kamu diberkati itu sombong. Saat kamu diberkati itu kamu melihat orang lain itu sombong. Siapa kamu? Nah itu loh saudara. Kadang langkah kita, karakter kita ini kurang baik. Nah mungkin ada karakter yang harus dirubah sedikit. Berkat terbuka. Nah bagaimana supaya karakter ini bisa berubah? Ada berkat tiba-tiba turun, berkat dicukupkan Tuhan. Yaitu tadi hati yang mau dibentuk, hati yang mau siap dikoreksi. Dengan firman, kerjakan. Bukan asal cuma lihat, baca, lewat. Kerjakan firman Tuhan. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi mereka yang mengerjakan kehendak Bapakku di surga. Mereka yang masuk kerajaan surga, saudara. Ayo, kita mulai lagi di poin kedua. Jangan mementingkan diri sendiri. Nah, tidak mementingkan diri sendiri. Ini poin kedua, ini poin yang manusia dunia. Orang bebal cuma mau cari keuntungan diri sendiri. Apa yang dikatakan tadi di 2 Timotius 3, dia katakan manusia akhir zaman, manusia yang bebal itu mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba Tuhan. Mereka membual, menyombongkan diri, mereka fitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak memperdulikan agama. Hari ini saudara, mungkin saya mau katakan, kalau orang tua kita salah, kita juga harus kasih tahu ya, tapi dengan bahasa yang halus. Dengan bahasa yang kasih. Karena Tuhan juga katakan kalau kita menghormati orang tua, umur kita juga umur yang diberikan Tuhan, umur yang panjang. Saudara. Kan begitu saudara. Ada firmannya semua loh saudara. Tapi kita ini kadang-kadang kalau sudah punya segala sesuatunya, kita ini sukanya merintah orang tua. Lah kalau kita suka merintah orang tua, apalagi kalau kita ngomong sama Tuhan yang gak kelihatan, pasti tukang perintah. Karena kita merasa punya segalanya. Orang bebal itu mengandalkan kekuatannya, pakai kekerasan, hatinya keras kepalanya. Dia merasa dia punya segalanya. Dia nggak merasa bahwa semua yang dia punya hari ini itu karena Tuhan yang kasih. Hari ini saudara boleh ada bersama saya seperti ini, itu nggak lepas dari doa orang tua juga. Tapi kalau orang tua, kalau kita sudah nggak senang sama orang ya saudara, mungkin kalau saya gitu, wih 1 titik 1 noda, pasti ingat terus ini. Itu orang dunia. Saya juga mengalami itu di masa lalu saya. Saya nggak peduli orang itu salah, nggak salah. Siapa yang salah, pokoknya saya yang benar. Tapi hari-hari ini perjalanan saya mulai dibawa Tuhan. Kalau kita mendahului dulu memberikan hormat, atau mendahului dulu meminta maaf, bukan berarti kita kalah kok saudara. Itu sudah saya kerjakan. Ada 1 titik noda di hati saya. Sudah saya kerjakan kemarin saudara. Tuhan tahu, saya ngomongnya enggak Tuhan, aku enggak gitu. Tuhan tahu, saya enggak pakai babi bu bebo, saya kerjakan. Pada saat saya kerjakan, Tuhan katakan sama saya, anakku, itu yang kau mau kau kerjakan. Karena dia juga manusia, dia enggak luput dari namanya dosa. Itu yang saya dengar, waktu saya sudah mengerjakan itu saudara. Waktu saya dapat kata-kata itu, saya langsung menangis saudara. Saya tidak luput dari marah, kecewa, saya tidak luput. Apa yang membuat saya kadang bisa kecewa, marah, sakit hati? Kadang saya merasa ini manusia dunia saya.
Saya sudah memberikan yang terbaik. Menurut saya loh saudara, saya sudah memberikan yang terbaik. Saya sudah lakukan semuanya. Tapi kenapa orang itu berbuat seperti itu? Tapi hari ini saya rubah prinsip saya saudara. Saya mengerjakan itu semua untuk Tuhan. Itu yang saya pakai. Kalau saya mengerjakan itu pakai perasaan, saya sudah baik orang ini kok. Akhirnya banyak kecewanya saudara. Sungguh. Jadi kita harus rubah prinsip kita, cara pandang kita. Kerjakan semua itu untuk Tuhan. Itu aja. Mau dia mau bikin gak enak, gak enak. Kerjakan itu semua untuk Tuhan. Ya, tidak mementingkan diri sendiri. Itu saudara, tidak mementingkan diri sendiri. Banyak sekali hari ini hubungan suami istri yang mementingkan dirinya sendiri. Istri yang disuruh maju-maju, kalau ini dan itu. Bayar hutang lah apa, suruh istri yang maju. Nanti bayar ini dan itu, istri. Nanti bagian yang enak, suami. Dia bagian gak enak, istri. Bagian enak, suami. Atau yang gak enak dibalak-balik. Gitu ya saudara. Ayo, kalau kita ini nggak jadi orang bebal, kita nggak memikirkan diri kita sendiri, kita juga harus mikirkan orang lain. Setiap apa yang kita kerjakan itu kita harus mikirkan orang lain. Kita harus mikirkan dampaknya, saudara. Untuk orang sekitar kita, itu orang yang sehat. Itu orang yang sudah dewasa rohani. Dulu saya nggak mikir apa yang saya kerjakan. Nggak tahu itu mau menodai pelayanan saya dan tidak, itu saya nggak mikir. Tapi hari-hari selama 3 tahun ini Tuhan didik saya, Tuhan asingkan saya sendirian. Akhirnya saya mikir. Saya mengalami masa di mana saya paling di bawah di dalam pelayanan. Paling bawah saya harus menata pelayanan saya. Saya merasakan itu saudara. Tapi saya harus mulai siap untuk ditegur dengan firman terus bicara sama saya. Terus kalau kasarannya itu kalau saudara meres santan kelapa. Sudah tidak ada santannya itu apa yang mau diperas. Itu masih diperas sama Tuhan. Kalau saya merasa itu ya saudara, nggak ada santannya masih tetap peras. Padahal kalau saya mau katakan, kita nggak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Padahal masih ada santannya. Apa itu santannya? Yaitu kekerasan hati kita, sombongnya kita. Tuhan masih hancurkan saya. Tuhan hancurkan saya. Bertubi-tubi sama suami saya. Tuhan hancurkan saya. Bertubi-tubi. Tapi pada saat saya menjalani setiap proses di dalam kehidupan saya, berapa tahun yang lalu, saya tetap mengerjakan dengan ketaatan. Hancur, hancur. Sedih, sedih. Kecewa, kecewa. Satu persatu saudara, saya mulai dikucilkan. Satu persatu pergi. Tapi saya percaya, hari itu saya tidak melihat. Saya dipenuhi kemarahan, kekecewaan. Tapi ada satu kala, hari ini. Bukan hari ini ya, berapa waktu yang lalu. 1 tahun yang lalu saya baru sadar. Saya baru merasa. Rencana Tuhan indah. Ini memang harus dikerjakan untuk saya. Karena saya supaya punya karakter yang baik. Karena supaya melalui ini saya boleh mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melalui ini saya mulai dibawa Tuhan untuk melayani. Ini saudara. Tuhan punya rencana yang indah. Seandainya waktu itu saya mengambil jalan untuk jadi bebal, saya nggak akan terima ini. Saya nggak akan terima segala sesuatunya. Apa yang namanya pemulihan, apa yang namanya kehidupan saya yang dipulihkan, segala suatu hubungan saya, bahkan setiap pekerjaan pun Tuhan pulihkan. Itu yang saya dapat saudara. Saya mungkin tidak bisa menceritakan, tapi apa yang saya alami ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatunya. Hari kemarin, satu penghabisan di titik yang paling, kemarin berapa waktu itu yang paling terakhir sudah Tuhan habiskan buat saya. Sudah. Sampai saya harus bilang, ya Tuhan aku kerjakan. Orang bebal itu tidak tawar-menawar sama Tuhan. Orang bebal itu begitu dengar. Jadi kalau saya mau katakan bebal itu bebal tidak mau dengar. Tapi kalau kita mau aku bebal. Tapi orang kalau mengerti kehendak Tuhan, mereka nggak bebal. Mereka nggak perlu tawar-menawar. Langsung kerjakan. Langsung kerjakan firman. Itu. Saya juga harus mengerjakan firman terus-menerus saudara. Nggak bisa kalau nggak ngerjakan firman. Saya nggak bisa kalau nggak baca firman. Nggak kuat kalau nggak baca firman. Menjalani kehidupan yang nggak pasti ini. Berapa waktu kemarin saya ketemu sama Ibu Tineke di Surabaya. Kami jalan-jalan. Banyak hal perjalanan pulang itu. Saya banyak cerita sama Ibu Tineke. Kak, saya cuma katakan. Saya nggak tahu rencana Tuhan. Tapi hari ke hari ini. Saya cuma merasa. Yang nggak mungkin Tuhan sudah nyatakan. Yang hancur itu loh. Hancur latar itu. Tidak mungkin manusia kalau
vas bunga itu hancur, mau dilemi satu-satu saudara, retaknya juga pasti kelihatan. Tapi Tuhan bawa Kak segala sesuatunya itu. Sampai Kak Tineke bilang, iya ya Lin, ya iya. Saya juga melihat kehidupan Kak Tineke. Tuhan bawa juga mulai naik bersama Kak Romi. Apa yang mereka kerjakan? Sama. Saya juga mengerjakan setia, kami juga harus mengerjakan di gelanggang kami masing-masing. Tetap setia, tetap taat. Itu saudara, itu yang terutama. Jangan jadi bebal. Ayo, ini tahun perkenanan buat Faithful. Saya sudah katakan tahun 2022, tahun perkenanan Faithful. Ayo, poin ketiga, ini poin yang terakhir. Ingat selalu akan kebaikan Tuhan. Kalau kita ini, kadang kan manusia sering bebal nih karena apa? Capek, doanya nggak dijawab-jawab Tuhan terus. Capek, akhirnya jadi bebal. Ingat saudara, kebaikan Tuhan. Kenapa kok harus ingat kebaikan Tuhan? Karena saudara pernah ditolong. Saudara harus yakin, kali ini pasti ditolong. Kenapa kok harus yakin? Ada proses. Next level, naik kelas itu ujiannya itu tambah hari, nggak tambah ringan saudara, tambah berat. Nilainya nggak nilai murahan, nilainya harus tambah tinggi. Nah, kita harus selalu ingat kebaikan Tuhan. Kalau bulan kemarin ditolong, bulan ini pasti ditolong. Kalau kemarin ditolong, hari ini juga pasti ditolong gitu loh. Nah, jadi mungkin kalau hari ini ada doa-doa yang belum dijawab, bukan tidak dijawab ya saudara, belum dijawab. Jadi ingat selalu kebaikan Tuhan, tunggu waktunya. Itu saudara. Saat kita mengingat kebaikan Tuhan, dalam kehidupan kita ini, kita pasti bisa selalu mengerjakan apa? Mengucap syukur. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, oh iya, mengucap syukur. Mengucap syukur. Karena manusia saat ini nih jarang sekali bisa mengucap syukur, saudara. Kadang nggak ngerti. Kasih suami yang sudah baik, istri yang baik, mungkin anak-anak yang sudah oke, keluarga yang oke, mertua yang oke, orang tua yang oke. Nggak bisa ngucap syukur. Kenapa? Ngelihat kekurangannya terus. Kalau hari ini kita manusia, lihat kekurangan orang terus menghakimi. Siapa kita, saudara? Berarti kita juga menyamakan diri kita dengan Tuhan. Kurang ajar kita nih. Manusia ciptaan Tuhan kok kurang ajar sekali. Harus mengucap syukur. Saya mengucap syukur sekali saudara hari ini. Kalau mau ingat kebaikan Tuhan hari ini, bagaimana Faithful ini berdiri cuma 4 orang. Awal-awal 4 orang termasuk dengan Pak Theo. Dengan 2 lagi Batam. Di Batam sama Singapura 1. Awal berdiri cuma 4 orang. Bagaimana ketekunan terus tampil banyak orang, Ibu Tineke mulai timbul ini dan ini. Mulai banyak orang Tuhan kirim dari mana-mana. Kirim dari Facebook Tuhan kirim. Sampai suami yang gak bisa renungan harus bisa bikin renungan. Tampil banyak hal. Apa yang dikerjakan? Kita cuma mengerjakan ketaatan, kesetiaan. Itu aja. Sisanya hasilnya Tuhan yang menciptakan. Saya bersyukur sekali loh saudara. Hari ini saya juga kasih kesempatan Pak Hangki untuk BL. Bukan satu kebetulan. Kemarin saya dengar di Facebook beliau sedang nyanyi. Mungkin saudara kalau lihat di grupnya Facebook kemarin. Bukan Facebook. WA. Lagu yang di-share Pak Hangki nih. Lagu yang beliau karang sendiri loh. Sampai saya tuh malam itu terpikir gini saudara. Gak pernah nyangka ya. Di Faithful ada pengarang lagu untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan, bisa ada yang ngarang ya. Apalagi waktu malam itu Pak Hangki kasih ke saya cuma iseng bilang, Pak Hangki karangin lagu untuk Faithful kesetiaan. Pak Hangki tiba-tiba sudah ngirim, terus dia nyanyi gejreng. Suami saya bilang cuma temponya aja dipelanin. Saya bilang temponya dipelanin. Sampai pada saat lagu itu diterima, waktu Pak Hangki belum ngirim pun, suami saya sampai bilang gini sama saya, nanti coba dibawa, kita bawa ke Jakarta. Buat apa? Di aransemen sama piano, dibawa ke orang Jakarta itu. Itu loh saudara. Saya nggak pernah terpikir Tuhan siapkan talenta-talenta Pak Hangki bisa ngarang lagu. Apalagi nanti setelah tutup ibadah ini kita akan sama-sama menyanyikan lagunya Pak Hangki yang menciptakan. Saudara, Tuhan ini saat kita tidak jadi orang yang bebal, Tuhan bisa tambahkan kita bisa melihat talenta yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Satu talenta yang Tuhan sudah berikan itu, kita bisa mengolahnya menjadi 5 talenta, bahkan 10.
bahkan lebih. Tapi kalau kita jadi orang yang bebal, kita akan merasa hidup kita kurang terus. Kita nggak akan bisa melihat talenta yang Tuhan berikan. Padahal saya tahu, saudara Pak Hangki ini di tengah kekurangannya, beliau ini masih bisa mengarang lagu. Apa enggak luar biasa, saudara? Jangan merasa diri kita ini hari ini yang punya pergumulan paling berat. Kalau hari ini saudara bersama saya ada di dalam Tuhan, tidak ada pergumulan yang berat. Semua pasti akan keluar lebih dari pemenang. Seperti lagu tadi, Tuhan sudah jamin kemenangan, victory. Ayo saudara, saya mau katakan, jangan jadi orang bebal. Saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan saudara di tempat ini, di Zoom ini, orang-orang yang tidak kenal saya secara tatap muka, orang-orang yang ada di Cibubur, bahkan ada yang hari ini yang nanti saya akan ketemu Ibu Endang dan Pak Togap nanti di Jakarta. Saya tidak pernah tahu awalnya dulu Mbak Enda, Mbak Irwan, banyak hal Pak Hangki yang tidak pernah juga, Ibu Julian juga tidak pernah ketemu. Tapi hari ini saya percaya semua itu waktunya Tuhan, Tuhan yang atur. Ayo, jangan jadi bebal. Kalau kita tidak jadi bebal, kita akan dipertemukan dengan banyak orang. Tidak tahu orang itu nanti mengerjakan apa sama kita. Tiba-tiba melalui orang itu ada berkat yang Tuhan berikan. Melalui itu mungkin ada pekerjaan yang Tuhan berikan. Itu loh saudara. Jangan jadi bebal. Saat kita jadi bebal, kita nggak bisa melihat talenta yang Tuhan berikan buat kita. Karena kita masing-masing di tempat ini, saya percaya, saudara bersama saya dipercayakan satu talenta. Bagaimana kita mengolahnya hari ini? Ayo kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu, kami percaya Tuhan. Ajar kami terus Tuhan tidak menjadi seorang yang bebal untuk mengerjakan setiap kebenaran firman-Mu. Bahkan kami percaya setiap kebenaran firman-Mu ini akan membawa kami menerima setiap kemenangan demi kemenangan. Apapun hari-hari ini Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau melihat setiap seru-seru orang yang ada di The Faithful Ministry ini. Kau melihat tangan mereka mengangkat buat Engkau. Saat tangannya terangkat Tuhan, Kau melihat hatinya. Bahkan mereka katakan mereka tidak mampu. Tuhan Kau yang memampukan. Bahkan hamba percaya, hamba berdoa. Setiap kesembuhan, pemulihan, bahkan pekerjaan, pelipat gandaan dalam segala sesuatunya. Bahkan boleh terjadi atas kehidupan mereka. Bahkan kami percaya di tahun ini tidak ada satu orang pun yang hari ini Tuhan terlewatkan. Mereka akan masuk dalam tahun perkenanan-Mu. Tidak ada satu orang Tuhan yang tidak menikmati berkat-Mu. Ajar kami Tuhan. Seperti seorang yang selalu datang kepadamu terus merendahkan diri. Datang kepadamu karena mengasihi Engkau. Datang kepadamu bukan karena ingin ditolong, diberkati untuk menerima upah. Tapi datang kepadamu ini mengasihi karena itu kewajiban kami. Karena kami adalah ciptaan-Mu. Dan Kau berhak atas ciptaan-Mu ini Tuhan. Ajar kami Tuhan. Datang padamu tidak berbarter, tidak bertransaksi. Tapi datang padamu ini mengerjakan apa menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi mereka. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Biar sepanjang hari ini kesehatan juga belum menjadi bagian atas kehidupan kami. Tuhan, kami percaya malam hari ini setiap kesembuhan boleh terjadi atas tubuh kami masing-masing dimanapun kami berada. Bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan kami semua di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya pemulihan pekerjaan juga akan terjadi Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu. Kami percaya hati kami, respon hati kami, pikiran kami hari ini sudah Kau ubahkan. Bahkan cara pandang kami saat respon hati pikiran kami Kau ubahkan. Cara pandang kami akan menjadi cara pandang yang berbeda dengan dunia. Karena cara pandang yang datang daripada-Mu akan membawa kami melihat kemenangan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus fokus dengan setiap rencana-Mu. Terima kasih untuk setiap firman-Mu, kami akan taruh dalam loh hati kami yang paling dalam. Apapun yang kami kerjakan, Kau turut serta, Kau turut campur tangan, dan segala sesuatu Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.